Enggak, kita sekarang lagi mau ngobrolin sesuatu nih. Ngobrol apa? Kita ngobrolin yang enteng-enteng aja kayak kerupuk. Oh, ngegibah. Ngegibah. Ayo, gue Ngegibah. temenin kalau ngegibah. Pokoknya yang kita gibahin ini se-Indonesia. Siap. Punya pengaruh di Indonesia. Iya. Bukan soal Indonesia kita gibahin, kagak cukup waktu kita. Ada pengaruh di Indonesia. Punya pengaruh di Berarti Indonesia. gue dong, bisa jadi gue bukan. Paling pertama dulu ya, nggak paling gitu. Nah ini kita bicara orang yang kedua nih paling pengaruh nih. Ya. Kalau Siapa? menurut gua sih ya. Iya. Ini keluarga politik, dinasti politik. Terserah ada orang bilang kayak apa nih. Udah ada indikasinya. Oh, ada dinasti di Ada Indonesia. dinasti. Iya, kayak dulu sinetron 80-an gua ada tuh. Sinetron Oh, dinasti ya. Dinasti, iya. Kalau sekarang beda lagi ceritanya. Ini dinasti politik. Dinasti politik. Tapi gua bilang misalkan politik dinasti kalau sekarang. Ya, politik. Karena boleh ikut. Gitu kalau di politik kan cuma di dalam itu lagi. Enggak, ini ikut semua, masif. Ikut semua. Ikut semua nih, mau anak kayak mau menantu kayak mau teman-temannya mau relawannya, dia terjun bro, Terjun semua. terjun semua. Aji mumpung. Enggak sih, karena yang betul lagi berkuasa gitu. Iya. Jadi lo bayangin, jadi yang pertama sih indikasi yang gue lihat nih, waktu PSI ngajuin umur buat cawapres, ya, lo masih PSI kan? Waktu itu masih PSI lo ngajuin itu. Iya PSI. Gua bukan bagian dari mengajukan itu. Oh iya, tapi lu di PSI. Iya, gua PSI. Iya. Dulu saat itu. Dulu itu bicara dulu. Iya. Itu cerita nggak bisa dilupain. Ah. Habis itu di ujung sini makin mengerucut. Ya. Terakhir ada alap-alap. Lu tau Iya. alap ya? Ah. Dia burung alap-alap. Iya. Sama-sama nih. Nah, Tiba-tiba bikin acara. Nah dia juga mendukung. Tadinya relawan. Relawan Jokowi kan. Iya. Nah sekarang dia relawannya dukung juga iya. anaknya. Oh. Jadi cawapres. Oh. Jelas-jelas ketemu sama Pak Prabowo, gue dukungin. Nah ini masih ada rentetannya lagi tuh sebetulnya. Sebelumnya Kaisang ke PSI dulu tuh bro, yang dulu bro. Jadi ketua umum. Kebetulan nih menurut lu nih. Gabung ke PSI 2 hari kemudian jadi ketua umum. Jadi ketua umum. Gitu. Nah, buat gua sih hal ini kuat banget ya sinyalnya buat gue loh. Kalau buat lu sih mungkin udah bodo amat. Apa gimana? Enggak, lu ngajakin gua untuk gibahin yang mana nih? Yang pada saat gabung PSI jadi ketua PSI atau politik dinasti? Yang gimana? Gue sih lebih senang ceritanya adalah semuanya bro, dari awal sampai akhir gitu. Gibah bebas bro, kalau gibah. Jadi kalau yang pertama, apakah politik dinasti ini menguntungkan buat kita? Gitu, bangsa Indonesia. Iya. Kalau memang menguntungkan, kenal. Iya. Gitu. Kalau memang banyak dampaknya atau kerugiannya, coba kita bahas lah. Gitu. Iya. Kita pokoknya kalau memang itu bagus, kalau enggak, ya, apa sih jeleknya, gitu. Karena mereka berprestasi. Iya. Ya. Bagaimanapun kalau gue bayangin, misalnya gue adalah wali kota, kemudian gue tidak berprestasi, gue juga ogah kalau jadi cawapres. Tahu diri lah, bahasa gampangnya. Tapi kalau gue juga merasa bagus, berprestasi, boleh-boleh aja dong. Boleh. Gitu kan. Ini kan demokrasi. Semuanya yang sama. Berarti boleh dong. Boleh. Masalahnya di mana sih kalau boleh? Masalahnya di gua. Lah, apaan maksud itu? Masalahnya di gua. Masalah gua begini. Sebenarnya kalau gua secara pribadi ngelihatnya begini, itu semua orang punya hak untuk itu ya. Gua juga dong. Iya, so lu mau jadi pres atau wapres juga nggak ada masalah. Hak. Semua punya hak untuk hal tersebut. Tapi bagi gua begini, ada namanya gua pribadi ya, ada namanya itu udah masuk ke etika politik atau apa gua nggak tahu. Waktu masyarakat umum itu bagaimana menilai tentang adanya membuat dinasti politik ini atau politik dinasti ini, itu kan ada privilege. Karena privilege. Iya, karena privilege. Terlepas pada saat dia menjabat itu dia berprestasi, oke lah. Iya kan? Tapi begitu dia lagi mau calon gitu ya, betul. Itu kan ada. Karena sosok ini bukan hanya dia yang berprestasi, begitu banyak di tempat lain juga berprestasi. Tapi kenapa hanya dia yang dilihat? Harus beliau ini, harus dia. Karena orang tuanya lagi
populer, orang tuanya lagi berkuasa, paling populer, paling populer kan, makanya disorong-soronglah dia untuk masuk di politik juga. Kalau bagi gua dia masuk atau nggak masuk ya terserah dia. Cuman yang harus dipikirkan ini, gua masalah ini aja dulu deh, masalah PSI. Oke. PSI Kaisang, lu tau sendiri ya kan ya, gua dari PSI, caleg PSI nomor 1, gua mundur. Di mana dulu? Gua mundur dari pencalekan dari anggota PSI. Padahal masalahnya cuma satu. Pada saat itu PSI menerima Prabowo di kantor PSI. Baru nerima doang. Baru nerima. PSI Prabowo-nya datang, terus hengkang. Gua hengkang. Karena bagi gua itu sudah keluar dari perjuangan PSI. Perjuangan. Bagi gua. Berhak dong gua tafsirkan begitu. Berhak dong gua nilai begitu, iya kan? Oh iya. Itu hak lu, itu hak lu. Iya betul. Gua biar jadi caleg nomor 1, gua mau keluar ya keluar aja gua. Ya kan? Itu satu sisi. Terus yang gua kritisi juga ini mengenai Kaisang. Kaisang ini baru masuk 2 hari udah jadi ketua umum PSI. Iya kan? Keren. Iya. Apa keren? Keren mana? AHY. AHY juga ketua umum. Iya. Dari Demokrat. Dan ditunjuk juga. Gua mencoba bersikap adil sama diri gua sendiri. Gua harus menilai adil terhadap ini. Waktu AHY jadi ketua Demokrat karena privilege dari SBY, gua kritisi. 2 periode gua pendukung Jokowi, Kaisang masuk PSI jadi ketua umum, gua kritisi juga. Oke, karena privilege ya. Karena privilege. Masalah capable dan masalah ya. Iya, masalah. Jadi begini, kalau Bob Dylan bilang, how many roads must a man walk down before you call him a man? Berapa lama seorang lelaki menempuh perjalanan itu sampai dia disebut seorang lelaki sejati? Harus ada track record, bukan karena privilege, bukan karena anak muda ujuk-ujuk langsung karena bokapnya lagi populer, lagi apa. PSI mengendorse demi pragmatisme suara untuk partainya. Jadi bukan, kalau gue ngelihat bukan perjuangan ideologi lagi. Kalau bukan perjuangan ideologi lagi ya, gue berhak juga untuk keluar. Gue masuk karena perjuangan ideologi, gue keluar karena ideologi. Tapi kalau tingkatnya adalah kepopuleran, sebenarnya nggak masalah dong. Kan tadi populer, kemudian secara ada ART tidak melanggar. Iya. Boleh dong. Iya boleh. Nah kemudian ditambah lagi, sekarang Kaisang ketua umum, banyak juga nih efek Kaisang, jadi suaranya akan tambah banyak, target 4% parlemen. Iya. Nah, misal buat apa? Misal. Wah, gue bahagia banget tuh. Lo gak jadi anggota DPR, jadi adil gitu kan. Gak apa-apa. Itu kan gue berapa kali ngomongin, itu sebagai pengingat aja untuk teman-teman PSI. Bahwa Kaisang ini, bukan sebelum Kaisang itu, pada saat Prabowo udah datang ke PSI aja, gue keluar. Karena nilai-nilai perjuangan ini. Iya. Jadi kita sebagai anak muda. Jadi kalau gue ngelihat ini, teman-teman di PSI ya, anak muda mental kerupuk, mental instan. Instan mie kali bro. Iya. Pengen instan mie begitu, nggak sehat. Iya kan? Mie instan itu nggak sehat. Jadi hal-hal yang instan juga nggak sehat tanpa ada perjuangan, tanpa ada pergerakan ideologis. Sekedar endorse supaya populer, supaya orang dipilih, itu mengajak anak-anak muda untuk instan juga berpikirnya, nggak berpikir secara ideologis gitu. Tapi kan tidak tercapai. Popularitas tidak. Ya whatever lah. Kursi dapat. Iya. Tapi benar nggak bakal tercapai nanti? Ada kemungkinan sih. Ya kalau kemungkinan ya ada, tapi kan belum tentu. Ya belum tentu memang. Belum teruji sih. Iya belum teruji. Padahal kalau sebagai partai anak muda ya harus menjaga itu nilai-nilai tersebut. Tapi kalau dia naik dari perolehan kemarin, gue sih yakin. Apa? Dia naik nih perolehan suaranya, gue yakin. Ya, kalau naik ya. Ya, kalau naik ya. Seberapa naiknya? Kita nggak tahu juga sih. Pastilah. Nah, berikutnya nih. Jadi, apakah itu baik nih buat demokrasi kita? Ini mesti lu jawab nih. Menurut lu nih? Menurut gua, demokrasi Indonesia ya? Indonesia. Kalau gua enggak. Itu harus apa ya? Yang seperti lagunya Bob Dylan gua bilang. Untuk jadi pemimpin itu harus ada
jejak seseorang, jejaknya itu apa yang telah dia lakukan, apa dia telah istilahnya perjuangkan untuk mencapai di titik itu. Oh, track record ya, rekornya jam terbang itu ujaranya. Iya, contohnya kenapa gue pilih Jokowi, karena dia bukan anak siapa-siapa, dia bisa mengembangkan dirinya, bukan dia bersedia, betul. Apalagi anak presiden bukan. Dia sama seperti kita, jadi kita bisa kasih contoh ke anak-anak muda begitu, bahwa kalau lu punya idealisme, lu punya pergerakan untuk ke depan itu bagaimana, lu akan bisa tampil sendiri tanpa embel-embel lu anaknya siapa, lu cucunya siapa, lu dari keluarga mana. Berikan harapan kepada anak muda itu terkait pertanyaan lu bagaimana dengan demokrasi kita ke depan, sehatnya ya begitu. Oh, jadi kita membuka kesempatan. Iya, buka keran politik buat semuanya untuk maju. Nanti pilih apa enggak usah belakangan. Jangan mengajak masyarakat, apalagi anak muda begitu, untuk pragmatis. Karena dia populer, kita endorse. Karena kita belum tahu kerjaannya bagaimana, terlepas dia anaknya siapa, terlepas dia keluarga dari mana. Ya gitu. Ya. Sama yang ke depan nanti 3 orang ini gue pilih karena yang satu ini bukan siapa-siapa, bukan anak siapa. Dari kecil dia udah berjuang, sekolahnya bagaimana, dia kerjaannya bagaimana, sudah jelas. Beda sama calon yang gua lagi ini. Gitu bro. Siap. Jadi kita harus melihat sampai kesananya ya. Nilai demokrasinya, kesempatan, segala macamnya. Siap. Oke, paling saya kira gitu dulu guys, obrolan saya dengan Ega, karena kita habis ini mau ngopi dulu, jadi kita mohon maaf. Iya, gua maafin. Bye.